Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adab. Fayam bagi mongko sayukja li talibil ilmi kedue wong kang lurung ilmu apa alla yatahawana apa yen ta ora gegampang sapa talibul ilmi bil adabi kelawan pira-pira tata krama wasunani lan pira-pira kesunahan. Maksudnya kita sebagai talibul ilmi ini tidak boleh ya gampangane nyepelekno adab, nyepelekno tata krama, nyepelekno sopan santun kepada orang lain, khususnya kepada ilmu dan kepada ahli ilmi. Nah, itu sing do dilakoni teman-teman di pesantren mulai zaman dulu sampai sekarang. Karena memang ono dawuhe. Karena adab ini bagi kita adalah segalanya. Qalilun minal adab. Ya sithik teko adab iku luweh bagus, luweh apik, luweh penting daripada banyak ilmu tapi tanpa adab. Makanya kepada guru kita harus punya sopan santun, kepada orang-orang yang berilmu harus kita hormati. Jadi menghormati. Jadi karena kita ini harus menjadi orang yang tahu diri, terutama tadi kepada ahlul ilmi. Yang kedua, kita juga jangan menyepelekan sunnah. Sunnah misalkan sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Alah ora wajib ya, barang ngono ae, ganjaranku akeh, ndak boleh. Ya, jangan menyepelekan hal-hal sing berkaitan dengan adab ataupun sunnah. Walaupun ketoke ora wajib, ketoke sepele, kan ora wajib itu. Tapi jangan sampai disepelekan. Kenapa kok seperti itu? Faman fa innaman mongko utawi sak temene wong. Fa innaman mongko sak temene wong tahawana. Iku gegampang. Sapa man? Tahawana iku gegampang sapa man. Bil adabi kelawan pira-pira adab hurrima. Mongko den aling-alingi sapa man as-sunana saking pira-pira sunnah. As-sunana saking pira-pira sunnah. Jadi seandainya kita ini kok menyepelekan adab, menyepelekan tata krama, menyepelekan sopan santun. Kadang karena kita mungkin wis dadi wong terkenal ya, dhisik gurune sanawi aliyah salamane moh nyucup, alah wis pinter aku saiki. Nah, di sini kadang-kadang kita ini agak berat karena kita rumangsa sudah pinter, kita rumangsa sudah merasa diri kita lebih unggul dari guru kita. Akhirnya kita ini gak duwe tata. Nah, efek sampingnya apa? Iki padha ketoke ora berat. Efek sampingnya adalah kita ini kemudian rasa-rasa nglakoni kesunahan. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena ibadah fardu kita belum tentu diterima walaupun sah. Ibadah fardu kita nek ana sing kliwatan sing gajuli adalah ibadah-ibadah sunnah. Sementara kita ini jarang melakukan ibadah sunnah. Maka ketika kita kemudian mawas diri, aku kok rasa-rasa ba'diyah, rasa-rasa qobliyah, rasa-rasa sholat witir, rasa-rasa maca Quran. Mungkin bisa jadi di antara penyebabnya adalah efek dari kita menyepelekan adab kepada orang-orang yang ada di atas kita, orang-orang min ahlil ilmi. Nah ini ketoke sepele. Makanya orang-orang dulu itu
sampai kepada gurune, sampai kepada putune gurune, ora terima putrane, sampai kepada putune gurune pun dia tidak berani. Ya, dalam taklim kan begitu. Ketika beliau ini sedang ngajar, ternyata ada anaknya gurunya main, beliau berdiri. Loh, jenengan kok berdiri wonten apa? Iko anake guruku sedang guru. Ini karena bagian dari tadi, bagian dari adab yang dilakukan. Ternyata ketika kita menjunjung tinggi adab, disitulah motivasi besar kita untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam agama. Ini jangan disepelekan, ya, karena kesunahan ini adalah hal yang paling pokok. Bahasane wong sekolah itu ibadah fardu adalah nilai KKM. Pas 70, 70, 75, 75. Maka nilai plusnya adalah ketika kita melakukan ibadah sunnah. Sontok 80 pada jatahnya 70, sontok 95 pada jatahnya 75. Nah, di sini ibadah-ibadah sunnah ini menjadi penting. Mari kita saling mendoakan, kita saling memberikan motivasi untuk tetap melakukan ibadah-ibadah sunnah, betapapun beratnya, walaupun sholatnya karo linggih. Contoh yang konkret itu ketika kita pada saat bulan Ramadan, bulan sing begitu panen ganjaran, semua orang tahu. Neng, apakah kita konkret melakukan tarawih 20 rakaat? Kalaupun iya, berapa hari? Apakah memang sebulan penuh kita mampu? Padahal itu setahun sekali. Kita diberi badan yang sehat, kita juga diberi badan yang kuat. Mampukah kita melakukan itu? Padahal sholatnya wis dicepetno, nah, kurang apa nih? Itu kadang-kadang kita sendiri malas. Nah, ini efek dari menyepelekan adab adalah kita dihalang-halangi oleh Allah untuk giat melakukan kesunahan. Waman utawi sapane wong iku tahawana, iku gegampang sapa man bisunani kelawan pira-pira sunnah. Alah, salat qobliyah ora wajib, ba'diyah ya wis ngono iku, salat witir wis tau, salat tasbih kesuwen. Dia malas. Poso Senin Kemis misalkan dia kuat adalah ora wajib ya. Hurrima. Mongko den aling-alingi sapa man al faraida saking pira-pira ibadah fardu. Nah, ini juga cukup mengkhawatirkan lah. Jadi ketika orang ini menyepelekan ibadah sunnah, jadi beda ya. Kayak orang ba'diyah, wah nodo abot aku kesel re. Nah, ini beda. Dia tidak menyepelekan. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah orang yang menyepelekan ibadah-ibadah sunnah, maka dia bisa terhalang dari ibadah-ibadah fardu. Maksudnya apa? Akhirnya dia berani meninggalkan satu sholat. Engkau bareng ngisa ngantuk diterusno akhirnya sampai subuh ora sholat ngisa. Kan banyak orang-orang seperti itu. Sholat ngisa sik, engkau wengi-wengi ya, waktunya masih panjang. Akhirnya dia jagong, kemudian melekan, dan akhirnya dia berani. Nah lah, wes sekali-kali kodok loh, sekali-kali kodok dengan sengajanya, dengan beraninya. Nah, ini cukup berbahaya, ya, karena kalau sudah terhalang-halangi dari ibadah fardu, ini berarti kita sudah diambang kehancuran kita. Akhirnya apa? Itu dari hal yang sepele, karena kita meremehkan ibadah sunnah. Nah, ini pelajaran berharga terutama bagi anak-anak santri yang kadang-kadang masih labil, ya. Jadi jangan sampai subuh qadha itu tidak merasa gelo, jangan sampai sholat subuh kerinan itu rumangsa biasa, karena ini bagian dari dosa. Waman utawi sapane wong tahawana iku gegampang sapa man bil faraidi kelawan pira-pira ibadah fardu, hurrima mongko den aling-alingi sapa man al akhirata saking akhirat. Nah, iki wis mentok gini. Kalau dia memang sudah tidak peduli dengan ibadah fardu, ya dia sudah tidak pernah memikirkan akhirat. Contoh sing konkret apa? Kita lihat di sekitar kita, di masyarakat kita sing ora tahu salat. Ya wis tulus, dia tidak pernah salat gitu saja. Dia juga biasa ngopi, udat-udut. Dia tidak pernah ada rasa penyesalan apapun. Kenapa? Karena dia sudah terhalangi dari pemikiran tentang akhirat. Dia tidak peduli kalau dia itu besok mati. Dia itu mati tidak membawa apa-apa.
ada kehidupan abadi di surga atau di neraka. Dia tidak berpikir itu. Maka untuk teman-teman semua, terutama santri dan diri saya sendiri, mari kita jaga adab kita, terutama kepada ahlul ilmi. Jangan kita sepelekan, terutama kepada ilmu juga jangan kita sepelekan. Ilmu apapun, baik ilmu eksak, ilmu sains, ilmu agama, jangan kita sepelekan, karena datiahnya ilmu adalah mulia. Ya, aja ngasih nek sing gurune ngaji dimulyakno tapi gurune PKN ora. Gurune matematika malah didongakno ben ora mlebu, muga-muga guruku lara. Nah, ini kan aneh. Nah, maka itu jangan pernah kita lakukan, terutama anak-anak yang notabene-nya adalah santri. Karena dimulai dari situlah kehancuran kita. Karena kemudian kita bisa malas melakukan kesunahan. Ketika kesunahan pun malas, maka kita juga akan bisa berani untuk meninggalkan salah satu ibadah fardu kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa ba'duhum utawi setengah ulama iku qala, iku ngendika sinten ba'duhum, hada utawi iki dawuh mau, mantahawanal adab ila akhirih, hadisun iku hadis an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah hadis. Maksudnya apa? Kita tidak perlu memperdebatkan apakah ini memang hadis, apakah ini hadis dhaif, tidak perlu, ya, tidak perlu seperti itu. Itu bukan pembahasan kita. Yang penting kita ini memahami bahwa dawuh ini, ya, walaupun itu nantinya misalkan kok hadisnya adalah dhaif, tidak ada masalah. Karena ini bagian dari targhib, dari tarhib, dari motivasi yang perlu kita pegang betul, sehingga apa yang kita lakukan memang betul-betul menjadi positif, menjadi baik. Titik. Wayam bagi lan sayukjo apa ayuksir apa yen to ngakeh-ngakehaken sapa talibul ilmi as-sholata ing salat. Salat apa maksudnya? Ya salat sunnah, ya. Sing mumpung masih muda, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, yuk kita perbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah apa? Sembarang, jam piro terserah. Oke, bar duhur kena, sedurunge duhur kena, bengi ya kena. Ya, apalagi santri, aja ngasih santri gak tahu sholat duha. Kira sholat duha, mung bar sertifikasi cair lah apa no sholat duha barang sing guru. Sing murid, Pak aku duitnya akeh. Bukan. Ini adalah bagian dari kesunahan-kesunahan yang harus kita perbanyak. Ya tadi sebagai jabru kanggo nambeli ibadah-ibadah fardu yang mungkin suatu ketika kita lupa. Ya. Untuk menopang dan menambah pahala kita. Ya, yo mbak misalkan kok duhane orang bendino ya seminggu ping 4, ora iso seminggu ping 3. Salat witir ora iso bendino ya 2 dina pisan, ora iso seminggu pisan. Ya terutama qobliyah ba'diyah sing 10 yang memang hukumnya sunnatun muakkadatun. Itu kudu dilakukan, yaitu qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah isya dan ba'diyah maghrib. Ini 10 rakaat ini kalau bisa kita usahakan untuk kita lakukan. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ini kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan karena ini adalah sunnatun muakkadatun. Kok engko bar ba'diyah isya ditambahi salat witir misalkan sak rakaat tok ya ora apa-apa. 3 rakaat ya luweh apik. Yang penting kita perbanyak sholat sunnah. Nah, sholat wajib kan ora iso ditambahi, makanya di sini wayuksirus sholata itu ayuksirus sholata ini adalah sholat sunnah. Wa yusolliya lan sholat sapa talibul ilmi sholatal khasiina kelawan kaya sholate wong kang padha khusuk-khusuk kabeh. Gene kok ngono, fa inna dzalika mongko sak temene ika khusuus shalah iku aunun iku ingkang nulungi lahu maring talib ala tahsili ing atase ngasilaken ilmu wa ta'allumi lan sinau.
Maksudnya apa? Kalau kita itu kulino sholatnya khusyuk, maka ini akan mendukung keberhasilan kita di dalam belajar. Itu bisa kita lihat kenapa? Karena kita ini bisa fokus. Ya, kita bisa fokus. Maka kita harus belajar terus bagaimana sholat ini menjadi khusyuk. Di antaranya ya, di antaranya. Caranya adalah paling tidak ini kita ini memahami bacaan di dalam sholat. Sehingga ketika kita membaca, maka kita tadabbur bima'ani ayatil Quran, bima'anil azkar. Misalkan kita Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini di dalam pikiran kita ini mengartikan, ya, mengartikan arti-arti bacaan dzikir dan ayat-ayat yang kita baca. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi ini khusyuk ini. Nah, akhirnya kan kita fokus, ya, kita fokus, sholatnya kita fokus ke sana. Wah, ada Pak, iya enggak apa-apa, belajar di fasolatan kan ada, secara global saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, maha suci Allah kang agung, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah kang luhur. Berarti gampang. Jadi kalau membacanya ketika kita tadabbur angan-angan maknanya ini tingkatan khusyuk kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini tingkat kekhusyukan kita. Paling tidak seperti itu. Ya, karena kita wis kulino fokus, maka kita belajar pun juga akan menjadi fokus juga. Nah, ini kan makanya tadi iso aunun lahu ala tahsili wa ta'allum. Jadi belajar kita juga bisa fokus, menghasilkan ilmu juga bisa fokus. Titik. Wa unsitu lan den wacaaken siir ingsun li syaikhi kedue Syekh Al Jalili kang agung Az-Zahidi kang zahid Al-Hajjaju Najmuddin Al-Hajjaji Najmuddin Umar bin Muhammadin An-Nasafi. Unine syair bi kul lil awamiri wan nawahi hafidan. Kun becik ana sira, jadilah hafidun, iku wong kang bisa ngreksa, bisa menjaga. Jadilah orang yang mampu menjaga lil awamiri maring pira-pira perintah, wan nawahi lan pira-pira pencegah. Iki pesene Imam Najmuddin Umar bin Muhammad, mari jadikan kita sebagai orang yang mampu menjaga. Jadi orang yang mampu menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Menjaga kalau itu perintah berarti kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Kalau larangan berarti kita mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan itu. Jadi mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam diri kita sendiri. Karena ini ketoknya sepele tapi berat. Ya. Apalagi kalau kita menyimak ngaji kemarin ya di dalam Minhajul Abidin, bagaimana kemudian nafsu ini mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Ketoke apik padahal itu tidak baik. Ketoke itu mulia di mata banyak orang, ternyata di dalam jiwa kita ada rasa pamer, rasa bangga dan lain-lain. Ya, jadi ini betul-betul kita jaga sebagai bagian dari taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seperti kemarin ini urusan nafsu yang asirun sokbun cara Imam Ghazali, begitu berat untuk menjaganya. Wa ala sholati lan ing atase salat muwadiban iku wong kang nglanggengaken, terutama salat sunnah. Nah, salat wajib ya saya kira sudah lewat ya. Kita tidak berbicara sholat wajib lagi. Maksudnya kita harus muadzabah Pak. Kita harus continue, kita harus istiqomah melakukan sholat wajib loh. Kalau itu ya tidak usah dibahas. Yang justru muadzabah harus continue, paling tidak harus istiqomah ya sholat sunnah. Ya, maksudnya kita perbanyak sholat sunnah untuk selalu muadzabah. Mbah sedina sholat ping
petang rakaat, mbuh 6 rakaat, tapi ada memang sholat sunnah yang harus kita lakukan setiap hari paling tidak. Ya, kalau sholat wajib ya tidak usah muadzabah, itu memang kewajiban kita, tidak perlu kita bahas, kita bukan Islam anyaran. Ini wa ala sholati muwadziban wa muhafidun lan wong kang jaga. Titik. Watlub ulum syar'i, watlub lan becik luru wasira, watlub lan becik luru wasira ulum syar'i ing pira-pira ilmu syara', wajhad lan becik temenanana sira, wasta'in lan becik nyuwun pitulunga sira. Jadi maksudnya kita harus berusaha meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Piye carane? Masya Allah, kalau sekarang kita sudah tidak perlu banyak ya merasa galau atau merasa sulit, karena kita sudah melihat banyaknya kiai-kiai yang melakukan pengajian online. Ya, mau kitab yang apa, mau hikam, mau minhajul abidin, mau bidayatul hidayah, bahkan lintas kan, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, yang notabene adalah orang-orang yang pinter dengan kapasitas yang betul-betul baik, dan itu orang-orang Nahdlatul Ulama. Loh, itu sah ora Pak? Loh, sah, karena beliau seperti Mustamar misalkan, beliau ngaji ya memang untuk siapa ya? Untuk para pendengar yang tidak sempat ngaji dengan beliau secara langsung. Yanik yang ngaji Ihya, ngaji Fathul Alam, ngaji Fathul Mu'in. Kurang apa lagi kita? Ya kurang ajarnya itu yang selalu kurang terus, karena kita malas untuk melakukan peningkatan kualitas kita. Yang penting apa? Untuk semua santri, mumpung masih dalam kapasitas masih muda, banyak waktu, pikiran masih brilian, ayo sempatkan ngaji. Jadi ndokne pondok aja turu-turu, ndok pondok harus belajar, harus ngaji. Ya, baik di pondok Mansajul Ulum sendiri maupun di pondok luar. Jadi jangan turu atau gelem ngaji. Wae sinau. Walaupun kita tidak boleh mengesampingkan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu ekonomi penting, ilmu matematika fardu kifayah. Ya. Ilmu geografi fardu kifayah. Itu juga sangat penting. Tetapi meningkatkan ilmu syara' yang berkaitan dengan ibadah kita ya harus terus kita tingkatkan, terutama mungkin teman-teman yang sudah agak dewasa, yang dulu mondoknya tidak begitu temenanan atau tidak sempat mondok, ya, mari kita tingkatkan saja ya melalui pengajian-pengajian online. Ada Gus Baha, enak sekali, jadi banyak sekali lah ya. Tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan kualitas kita. Tetapi ingat, ada istain. Kita ini punya Tuhan, kita punya Allah. Kita harus isti'anah, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Karena kita bukan siapa-siapa, kita juga bukan orang yang bisa melakukan dengan kemampuan diri sendiri tanpa minta pertolongan kepada Allah. Bitoyibati kelawan piro-piro ngamal kang bagus. Bitoyibati kelawan piro-piro ngamal kang bagus. Nek kowe gelem nglakoni ngono, tasir mongko dadi sira. Tasir mongko dadi sira faqihan iku wong kang ahli fikih, wong kang ahli ilmu agama, hafidun tur wong kang bisa ngreksa. Akhirnya apa? Karena kita sudah mulai fokus selalu meningkatkan kualitas kita. Ya, ini bukan sesuatu yang kemudian yang penting aku dadi kiai, bukan ya, tetapi kita lebih bisa menjaga kualitas keilmuan kita, terutama untuk ibadah kita kepada Allah. Ben sholatnya bener, ben wudhunya bener, ben ngumbah najisnya bener. Bagaimana caranya? Itu saja. Kiai sekarang lebih mudah ya. Sangger ketoke duwe duit ngedekno pondok dadi kiai. Ketoke pinter pidato dadi kiai. Sekarang banyak lah label-label kiai itu. Ya, kalau kita mau cari, banyak orang yang kepengen tiba-tiba aku kepengen nggih pondok ben santri ben diundang kiai ya no macam-macam motivasinya. Kalau hanya sekedar mau dipanggil kiai, keturunan putih ngobar kaji ya kiai haji. Jadi itu hal-hal yang tidak perlu kita kejar ya, karena
itu bagian dari dinamika di masyarakat, dan kalau hanya cuman dipanggil kiai gampang lah ya. Tapi itu bukan cita-cita kita. Cita-cita kita adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terus ini menjadikan amal baik, amal positif kita, sehingga kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah. Was'al lan becik nyuwuna sira. Was'al lan becik nyuwuna sira ilahaka ing pangeran sira, khifda khifdika ing ngreksa apalan sira, ing ngreksa pangreksa sira. Jadi ilmu yang sudah kita jaga, ibadah yang sudah kita jaga, kita mintakan pada Allah untuk dijaga terus. Biar apa? Maksudnya apa? Kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa mengawal ketaatan kita kepada Allah secara istiqomah. Nah, ini yang kadang-kadang kan menjadi berat bagi kita. Menjadi berat bagi kita. Makanya berdoa ini menjadi hal yang sangat penting. Ragiban iku wong kang seneng fi fadlihi ing dalem kanugrahane Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mongko utawi Allah iku khairun, iku dat kang bagus, hafidun apane dat kang reksane. Kenapa? Karena Allah lah yang khairul hafid. Jadi kita tenang saja, yang penting kita ini mampu dan mau berdoa kepada Allah. Biar apa? Ilmu kita dijaga, biar hati kita dijaga, biar ketaatan kita dijaga, apalagi biar nafsu kita juga dijaga oleh Allah, supaya mampu diajak untuk beribadah dan dilemahkan supaya tidak banyak melakukan kemaksiatan. Kita dengarkan adzan sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahumma rahmah hadin da'watin tamah sunatul qawmi anti Muhammadin wasilata wa qawmi. Kala ngendika sapa mau Syekh Umar, atiu wajidu wala taksalu. Atiu becik taata sira kabeh ai Allah wa rasulah. Iki kita ya sepele. Wong taat aku ndak taat apa? Hati-hati kita. Wajidu lan becik padha temenanana sira kabeh. Nah nek cara thalabul ilmi ya fi thalabil ilmi wa fi taat.
Dadi aja temenanan nduk ngene sinau tok tapi ora nduk ngene taat kepada Allah. Wala taksalu lan aja padha malas, aja padha rasa-rasa sira kabeh. Kenapa kok begitu? Wa antum hale utawi sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh iku tarjiuna iku padha bakal bali sapa sira kabeh. Wala taksalu fitaat. Mulane pembelajaran ngaji kemarin yang dikatakan Imam Ghazali, Masya Allah begitu beratnya mengalahkan nafsu, ini adalah bagian dari motivasi kita. Wala taksalu, jangan sampai kita ini betul-betul menjadi orang yang pemalas ya, karena tugas kita adalah ta'alum wa ta'lim. Kalau kita memang sebagai santri, sebagai orang yang masih belajar, masih kuliah, berarti ta'alum. Kalau kita sebagai pengajar ya ta'lim ya, tugas kita adalah mengajar. Jangan sampai rasa-rasa, jangan sampai menjadi orang yang pemalas untuk mentransfer ilmu, pemalas untuk menerima ilmu. Bagi santri, bagi guru, jangan menjadi pemalas untuk mendistribusikan dan mentransfer ilmu kita. Soalnya apa? Inilah cara kita untuk mengalahkan nafsu kita ya. Cara kita untuk mengalahkan nafsu kita adalah dengan mendoifkan, melemahkan, kemarin dan begitu, mengelamahkan mereka, melemahkan nafsu kita dengan kita bebani ibadah ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang baik. Jadi ini memang pesan, walaupun kita sepele, tapi kalau kita renungkan betul-betul menjadi hal yang sangat berat. Apalagi kita ini dihadapkan pada posisi hal yang enak ya, kumpul anak bojo, dikei sehat, dikei rezeki sing cukup, ketoke urip nduk donya ya ngene-ngene iki. Kenapa kita harus bersusah payah mengajar? Kenapa harus kita bersusah payah meminterkan anake wong? Kenapa kita harus bersusah payah untuk mencerdaskan orang lain? Yang penting awakku, yang penting bojoku, yang penting keluargaku. Nah, sikap-sikap seperti ini kadang-kadang muncul dan akhirnya kita menjadi pemalas untuk menjadi apa? Menjadi orang yang mutaaddi. Maka kaidah yang selalu saya sampaikan ke anak-anak, al mutaaddi afdhalu minal qasir. Jadilah orang yang mutaaddi, orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ya, itu lebih baik daripada al qasir, menjadi orang yang egois, minterno awake dhewe, ngenakno awake dhewe, sementara dia tidak melihat nasib orang lain. Ini yang sering saya sampaikan kepada para santri, al-muta'addi afdalu minal qasir. Sehingga yang kita pikirkan adalah bukan diri kita, tapi bagaimana masyarakat ini menjadi baik, masyarakat menjadi pinter karena saya mampu dan saya punya ilmu. Semampu kita distribusikan, kita transfer. Kenapa? Karena ini bagian dari sangung ibadah kita kepada Allah. Wa antum ila rabbikum tarji'un. Wala tahja'u lan aja padha turu sapa sira kabeh. Maksudnya apa? Aja kakean turu. Ya, aja kakean turu ketika memang badan kita mendukung, ya, badan kita sehat, badan kita kuat, aja kakean turu. Ya, kalau kita hitung sudah 8 jam itu sudah pol, tidak boleh kita tambahi, karena kita sudah 1 hari sepertiganya sudah kita buat tidur kalau itu 8 jam. Bayangkan ketika umur kita 21 tahun, maka dibagi 3, berarti tidur kita sudah 7 tahun. Bagaimana ketika umur kita 30 tahun, berarti tidur kita sudah 10 tahun. Itu lagi tidurnya, belum jagongnya, belum ngerasani, belum dolanane. Ibadah kita itu seberapa? Nah, itu kan kalau kita timbang kan lucu. Seperti saya sudah umur 40 lebih, kalau dibagi sekian menjadi 17 tahun ya, atau menjadi hampir 14 tahun. 14 tahun kok dienggo turu tok. Itu yang 14 tahun tidur lah dolanane. Apakah ibadah kita ini ada separuh dari umur kita? Ada sepertiga bahkan. Ono apa ora? Jadi dimaksud ketika kita memang kuat, wala tahja'u, aja kakean turu. Fakhyarul wara. Fakhyarul wara, mongko utawi pilihane manusa. Fakhyarul wara mongko utawi pilihane manusa. Mongko krana arek utawi pilihane manusa.
yaitu khiyarul khiyarul itu adalah orang-orang terpilih ya Kanjeng Nabi dan lain-lain. Qalilan mane terpisah ini ya, manya terpisah. Qalilan minal laili ma, qalilan ma iku qalilan ma ing dalem mangsa kang sithik banget. Qalilan ma ing dalem mangsa kang sithik banget, minal laili saking bengi, yahjauna iku padha turu sapa khiyarul wara. Orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat-hebat itu kalau malam tidak banyak tidur. Nah kalau kita Pak, ya kita sesuaikan kondisi kita. Kalau kondisi kita memang baik, kondisi kita fit, ya monggo, tidak masalah. Ya kita kombinasikan, karena menurut kesehatan kalau bengi melek terlalu malam-malam ini hukumnya makruh. Kalau menurut agama hukumnya sunnah. Jadi kita kombinasikan kedua-duanya seberapa kekuatan kita. Kalau kita lagi nggak enak badan ya jangan malam-malam. Kalau kita memang lagi suntuk misalkan awak meriang kabeh ya ndak usah. Tapi kalau kita lagi fit, kenapa tidak? Kenapa tidak kita untuk bisa qiyamul lail? Yang penting apa? Malam itu betul-betul kita isi dengan sesuatu yang positif. Sebenarnya kan mudah. Sholat tapi sholat rasa-rasa Pak, ya Allah betul. Ya buka buku rasa-rasa Pak, wes cangkeme dienggo maca dzikir. Shallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allah la ilaha illallah subhanallah. Nah ini sebenarnya kan hal-hal yang tidak sulit ya, tetapi lesan kita yang kadang-kadang tidak mau diajak untuk seperti itu. Kenapa ya? Karena tadi beratnya nafsu kita untuk tidak mau diajak kepada hal yang positif. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi dan mampu untuk melakukan qiyamul lail, untuk mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayam bagi ayyastashiba sumakola, wayam bagi ayyastashiba daftaran ala kulli halin.